Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para romo kiai, para masyayikh, para ulama, para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, para santri, para mahasiswa, para hadirin dan hadirat, saya senang PBNU di bawah Gus Yahya ini. Saya senang sekali karena sekarang ini kita mulai kelihatan di panggung internasional. Terus direktur jadi kan ngertos ya. Terus PBNU di zaman Gus Yahya ini kulo seneng sangat kulo. Umat Islam Indonesia itu jumlahnya terbesar di dunia. Nahdlatul Ulama niku sebagai harokah Islamiyah, gerakan Islam niku nggih terbesar di dunia. Ndak ada jenengan tindak teng pundi-pundi itu mboten wonten, teng Yaman mboten wonten. Memang ngeten nggih niki unik nggih. Teng Arab niku kiai niku kuwatah. Gede-gede kiai niku, ulama niku. Karangannya kitab niku kata Syekh Wahbah Zuhaili niku Al-Fiqhul Islami wa Adillatun 15 jilid. Tebal-tebal niku. Tetapi ulama Timur Tengah niku kitabnya tebal-tebal ning muridnya sithik. Muridnya sithik. Oke. Nah, ulama Jawa kitabe ora ana ning santrine 5000. Loh, Syekh Wahbah Zuhaili ini jenengan mboten percaya tanya nih. Syekh Wahbah Zuhaili ini kitabnya banyak berjilid-jilid, tapi santrinya itu 100 betul nonton loh. Betul nonton santrinya 100 niku. Tetapi nak tempriki Masya Allah kiai-kiai Jawa niku nggih santrine ribuan. Sidogiri niku 15.000. Lirboyo niku pinten Kak 30 ribuan nih. Masya Allah. Jadi kiai Jawa niku janjane kiai sing kitabnya niku nggih santrine niku. Nak kiai Arab kitabe nggih kitab niku. Nak Jawa mboten, kiai Jawa niku kitabe nggih santri-santri, kitab yang berjalan. Makanya manfaatnya kiai Jawa niku luwih sumrambah, luwih luas, karena santrinya kathah. Nah cuma ngeten masalahnya. Ulama Jawa, di ulama Indonesia pada umumnya, niku pancen wateke, nggih watek nggih ajaran, niku ketawaduan, niku kiai Jawa. Jadi kiai Jawa niku nak kon dadi imam niku saling monggo mboten purun niku. Saling manggakno. Lah ana salafi dateng langsung maju. Ora usah monggo langsung maju. Ora usah nganggo tawaduk ora usah niku. Nah niki kiai-kiai Indonesia sing alam Nahdlatul Ulama niki tawaduke itu ketawaduan. Jadi ora ketok. Ini cara hikam niku ya napa udfun wujudaka fi ardil khumul. Wah, idfin wujudaka fi ardil khumul. Fa inna kullama lam yambut, apa itu? Mimma lam yudfan lam yumbit apa nitajan atau apa gitu. Jadi memang ajaran hikam niku jenengan disuruh memendam, menanam diri kita, dikubur di bumi supaya tidak kelihatan.
Itu memang falsafah Kiai Jawa atau Kiai Indonesia Nusantara pada umumnya. Karena itu Kiai Jawa, Kiai Nusantara niku nak dibanding kiai-kiai teng negara-negara senes niku jadi nggak ketok. Padahal ulama Indonesia niku banyak, pondok, jumlah pesantren di Indonesia terbanyak di dunia. Terbanyak di dunia. Tidak ada negara lain yang punya tradisi pesantren sekuat negara kita, tidak ada. Yang memproduksi ulama paling banyak ya Indonesia. Tetapi mboten ketok. Tenjawi mboten ketok, soalnya tadi itu idfin wujudaka fi ardil khumuli, tanamlah, kuburlah diri kamu di dalam bumi ketersembunyian. Itu ajaran kitab hikamnya Imam Athaillah As-Sakandari. Nah, cara kula tawadhu niku nak mboteng teng tempatnya niku zalim. Zalim. Tawadhu nggih sae tapi nak di tempatnya. Tapi kalau tidak pada tempatnya niku zalim, karena definisi zalim, zulmun niku artinya apa? Wat usyai'i fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu di luar tempatnya yang selayaknya, ora empan papan, itu namanya zalim. Nah, kita sekarang ini sebagai umat Islam di Indonesia itu harus muncul ke permukaan, karena dunia sekarang ini sedang membutuhkan solusi. Banyak masalah, masalah di Gaza, masalah di dunia Arab, masalah di Eropa, masalah di Asia, banyak sekali. Dunia butuh solusi. Nah, Indonesia niki dengan segala kekurangan dan kelebihannya termasuk negara yang aman, Islamnya juga bagus, berkembang dengan cukup baik, dan Islamnya tidak membuat takut orang lain. Dan Islam di Indonesia itu ya Nahdlatul Ulama selain Muhammadiyah. Karena itu sekarang kita perlu muncul ke permukaan. Nah, sekarang ini saya senangnya di bawah Gus Yahya itu sekarang kita sudah mulai muncul ke permukaan. PBNU menika sudah mengadakan beberapa acara internasional. Okay. Pertama di Bali namanya acara R20, Religion 20. Menika acara gede banget. Teng Bali. Kenapa di Bali? Karena ini acara antar agama. Oh, ini keren banget kan? Kiai-kiai sekarang mengadakan acara dialog antar agama sak donya. Ya, ini sak donya diadakan di Bali, ditutup di pesantren Pandanaran. Di pesantren namanya Gus Tasim Pandanaran di Jogja. Luar biasa. Ada sekitar 150 tokoh-tokoh antar agama seluruh dunia selain dari Indonesia sendiri. Itu acara pertama. Itu acara yang betul-betul menandai sejarah baru. Meskipun dulu di zaman Kiai Hashim Muzadi sudah pernah ada, di zaman Kiai Said juga sudah pernah ada, tapi acara yang sekarang ini beda. Karena apa? Karena acara R20 kemarin niku menjadi bagian, walaupun tidak resmi, dari acara negara kita, yaitu G20. G20 ini artinya government 20, pemerintah 10, yaitu 20, klub 20 negara-negara yang ukuran ekonominya terbesar di dunia, yang diukur dari segi GDP-nya, ya, produksi ekonomi nasionalnya, itu di atas 1.000 triliun setahun. Indonesia itu masuk negara dengan GDP terbesar di dunia bersama 20 negara lain, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Cina, Saudi Arabia, itu semua kita masuk di dalam klub niku. Nah, tahun lalu ketua G20 niku Pak Jokowi Indonesia. Nah, kemudian diadakan forum karena ada G20 ini R20, diadakan kira-kira seminggu sebelum G20. Nah, ini bedanya.
Ini hebatnya PBNU kemarin di bawah Gus Yahya itu bisa mengadakan acara menempel dengan acara negara. Apa tumon Kiai ngaji takrib kok tiba-tiba ngadain acara seperti ini. Saya terus terang senang sekali. Yang kedua setelah itu kemudian kita ajakan acara muktamar. Kalau ini untuk antaragama, yang muktamar internasional Halaqah Fikih Peradaban yang bulan Februari tahun tahun lalu itu diadakan di Surabaya. Itu untuk para ulama, tapi juga antara internasional, acara internasional juga. Setelah itu kira-kira bulan Juli, itu Februari, bulan Juli kemarin diadakan acara di tingkat ASEAN. Kalau kemarin kan Artenti dunia, ini tingkat ASEAN, namanya itu Intercultural and Interreligious Dialogue Conference, IIDC, menjadi bagian dari acara resminya ASEAN Summit. Sudah diadopsi resmi sebagai bagian dari acara ASEAN. Inisiatornya PBNU. Itu luar biasa. Ya terus mangke karena kan ASEAN ini kan muter ya, ini kayak arisan gitu loh. Tahun ini ASEAN Summit itu ketuanya Pak Jokowi. Nanti tahun depan Malaysia, Laos. Tahun depan Laos. Depannya lagi Malaysia, nanti muter. Setiap ada ASEAN Summit nanti wonten acara IIDC ini yang digagas PBNU. Sekretariatnya di PBNU. Hebat. Santri sarungan iso gawe ngene iki lho. Iku hebat niku. Ini perlu saya kabarkan supaya bangga. Kita sebagai warga NU bangga. Ya, supaya orang juga tahu gitu loh. Ya. Biar tahu gitu. Nah, kemudian kemarin diadakan acara lagi namanya Isora. Isora itu artinya cara Jawa iso apa ora. Iso apa ora? Iso. Nah, iso pora iso. Nah, ini diadakan untuk merespon masalah Palestina. Kita mengundang tokoh-tokoh antar agama sedunia juga. Ada sekitar 40 tokoh-tokoh agama antar dunia kita undang ke Jakarta, plus tokoh-tokoh NU yang datang ketika itu total undangan sekitar 150. Diadakan di hotel termewah di Jakarta. Lo NU ya kudu begitu lah, masa NU ning pondok tok nu ya ora. Iya, ya kadang-kadang apa gudikan ya boleh, tapi kadang-kadang ya kudu mentereng gitu loh. Ya kere ning kudu kere sing gaya gitu lah ya. Kita mengadakan kemarin itu namanya acara Isora, singkatan dari International Summit of Religious Authorities, pertemuan tokoh-tokoh agama, puncak pertemuan tokoh-tokoh antaragama. Diadakan di Jakarta, diadakan di hotel namanya Park Hyatt. Park itu hotel termewah di Jakarta. Itu diadakan di hotel Park Hyatt. Ini hotel saya masuk itu heran karena ini saya ceritakan gitu, nggak pasti heran nanti. Saya masuk ke kamarnya nih, masuk ke toiletnya nih. Itu ujuk-ujuk toiletnya semula tertutup, Gus. Ketutup nih. Begitu saya masuk itu buka dewe. Buka, kayak ono sihire ngoten. Kaget kula. Itu diadakan di sana. Nah, ini acara penting sekali karena ini acara untuk merespon masalah Palestina dan Gaza. Jadi kita ngeresponnya tidak sekedar hanya demo di Monas, tapi juga memikirkan dengan serius. Nah, frame yang kita pakai ini kerangka yang dipakai oleh Gus Yahya untuk melihat masalah Palestina. Masalah Palestina ini tidak bisa diatasi kalau kita hanya ngomak-ngamuk tok. Ngomak-ngamuk tok nggak bisa. Ya ngomak-ngamuk penting, tapi itu ya sesaat saja. Bar ngamuk njuk ngopo. Bar demo njuk ngopo. Ya boikot terus njuk ngopo. Ya boikot penting, saya setuju, saya pendukung boikot produk-produk Amerika dan produk-produk saya dukung. Tapi terus apa? What's next?
Ya. Apa? Nah kemudian Gus Yahya membuat kerangka. Kita harus mendaya gunakan PBB. Karena PBB ini walaupun dengan segala kekurangan dan kelebihannya, memang ya PBB ini tidak sempurna, tapi ini satu-satunya lembaga yang ada di dunia sekarang ini yang bisa menjamin perdamaian di dunia. Nah ono apa-apa iso dibicarakan di PBB. Kita mendesak supaya PBB berperan lebih banyak untuk bisa membawa seluruh aktor-aktor yang sedang berkonflik ini kembali ke PBB. Makanya sekarang tema fikih peradaban itu dua, poros derek. Fikih peradaban di tingkat nasional, tema kita adalah bagaimana kita menghadapi situasi umat Islam yang hidup di negara baru, yaitu negara nasional. Kita sekarang ini hidup di bawah NKRI, bukan lagi negara khilafah. Sementara fikih-fikih kita itu ditulis pada zaman khilafah. Piye carane supaya fikih-fikih kita ini nyambung dengan keadaan sekarang? Itu yang pertama. Kalau fikih peradaban tingkat dunia, kita sekarang hidup di bawah lembaga multilateral, artinya lembaga antar negara, namanya PBB. Bagaimana kita melihat PBB ini? Kalau PBB itu memutuskan sesuatu menurut hukum syarak, bagaimana? Bagaimana itu? Nah ini kita diajak untuk membahas soal PBB. Ini dua tema besar yang sekarang sedang dibawa oleh PBNU, oleh Gus Yahya. PBB ini satu-satunya lembaga yang kita bisa andalkan untuk menegakkan perdamaian. Kemudian di tingkat nasional kita punya negara bangsa. Ini semua kita rawat. Inilah tema fikih peradaban. Dan Gus Yahya masih terus akan mengadakan forum-forum internasional ini. Jadi mengatakan guys, jenengan niku nak dados sohibul bed, niku mesti punya kekuasaan lebih daripada tamu. Terus boten? Nak jenengan duwe gawe, kedudukan jenengan kalih tamu niku luwih tinggi pundi? Sahibul bait. Nah jenengan sahibul bait itu punya kekuasaan, misalnya ngei mangan jenis makanan opo, diwehi mangan opo ora, itu hak sahibul bait. Tamu tidak punya hak untuk menentukan. Kalaupun dikasih makan, ukurannya berapa, jenisnya apa, enak opo ora, tamu yang diundang siapa, temanya apa, nanti yang kori siapa, hiburannya, itu semua hak sahibul bait. Nah jenengan kalau jadi sahibul bait itu punya kekuasaan. Nah NU sekarang jadi sahibul bait, mengadakan acara itu artosnya jenengan dados sahibul bait. Kalau dulu sebelum ini NU itu hanya diundang terus. Kulo niku sering diundang acara tembriki-tembriku gaya ketok diundang teng Amerika, teng Jerman, tapi sak gaya-gayanya ya mau tamu. Tapi sekarang PBNU menjadi sohibul bait, kita yang menentukan temanya. Kalau nanti ada rumusan, kita yang merumuskan. Nah itu sekarang. Nah ini kita doakan semoga langkah-langkah PBNU ini, okay, untuk membawa NU ini sebagai rahmatan lil alamin ini terus maju terus, berkembang terus. Kita doakan Gus Yahya sehat, dikasih umur panjang. Nah ini tingkat dunia, ini wacana, tapi ada aksinya juga. Sekarang PBNU di tingkat masyarakat aksi nyatanya sekarang bikin gerakan namanya Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama, disingkat dengan GKMN. Itu yang untuk menyentuh langsung kebutuhan real. Unit terkecil yang menjadi sasaran gerakan GKMN adalah keluarga. Terus ini adalah langkah NU. Jadi ini tidak hanya melangkah di tingkat dunia, tapi juga di bawah. Di bawah ada gerakan GKMNU, di tingkat atas kita mengadakan move-move, gerakan-gerakan
di tingkat internasional. Inilah temanya adalah peradaban. Peradaban itu lingkupnya dunia. Dunia. Itulah niat kita, semoga semua dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika kelamaan, kepanjangan. Ini saya memang mengkomunikasikan apa yang dikerjakan PBNU kepada para warga Nahdliyin. Ini teman-teman MWCNU nanti juga dikabarkan kepada para warga Nahdliyin di bawah. Ini kita sekarang ini sedang bergerak. Sekarang ini kita sebagai jamaah jamiah itu bangkit baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan semoga hasil pemilu, hasil yang juga membawa maslahat bagi NU, hasilnya maslahat bagi warga NU. Itu koridornya. Pemilu selamat. Karena pemilu ini kadang-kadang juga dibuat main-main oleh banyak aktor nih Bu. Ada yang memain-mainkan ini macam-macam, nanti bisa nggak selamat kita. Yang penting kita selamat, karena pemilu ini wasilah saja. Pemilu ini wasilah, bukan ghoyah, bukan tujuan utama, hanya instrumen, hanya wasilah saja. Jangan sampai wasilah digoyahkan dan jangan goyah diwasilahkan. Jadi yang penting kita selamat, melewati pemilu dengan damai, bangsa selamat, hasilnya maslahat bagi NU. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.